Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Diza Putri dengan NIM 220022260 dari kelompok 8 ingin menjelaskan sedikit tentang materi kami, yaitu tentang latihan menyusun program PR. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan program kerja humas atau PR. Secara umum, pengertian dari program kerja public relation yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi yang baik, kegiatan ke dalam maupun keluar antara organisasi dan publiknya, yang tujuannya untuk mencapai saling pengertian. Perencanaan program kerja public relation tersebut berkaitan dengan pengertian perencanaan, wujud rencana kerja, dan alasan yang dilakukannya perencanaan kerja program PR, termasuk manfaat dan klasifikasi perencanaan kerja tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang langkah-langkah PR dalam menjalankan sebuah program. Menurut Catlib dan Center, ada 4 proses public relation yang proses tersebut sifatnya dinamis sehingga ada unsur yang dapat berkesinambungan atau saling berkaitan. Dari 4 proses tersebut, yaitu yang pertama ada fact finding, adalah pencarian fakta, data atau informasi yang mendukung program humas mengenai situasi, pendapat, sikap, dan reaksi publik terhadap kegiatan, kebijakan atau produk suatu perusahaan atau lembaga. Yang kedua yaitu planning and programming. Secara sederhana dapat diartikan sebagai perencanaan, yaitu perincian secara teratur dan berurutan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan programming yaitu perincian waktu atau timing secara teratur dan menurut urutan tertentu tentang pelaksanaan langkah-langkah demi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada planning. Tahap planning and programming ini sangat menentukan suksesnya pekerjaan PR secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu accounting dan communicating, merupakan tahap pelaksanaan dari kegiatan PR sesuai dengan fakta dan data yang telah dirumuskan dalam bentuk perencanaan. Dalam hal ini, sebaiknya seorang PR melakukan kegiatan komunikasi sebaiknya mengacu dan sesuai dengan perencanaan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu evaluating. Di sini, PR mengetahui apakah pelaksanaannya berdasarkan rencana atau tidak, dan apakah perlu diubah atau tidak apa yang telah dievaluasi. Dalam hal ini, tujuan utama dari penilaian ialah untuk mengetahui apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan menurut rencana berdasarkan hasil penelitian atau tidak. Materi selanjutnya yaitu evaluasi program PR. Evaluasi kehumasan menurut Scott berkaitan dengan penilaian suatu program kehumasan, apakah sudah berhasil atau belum, apakah kriteria untuk menilai program kehumasan sudah berhasil atau masih harus diperbaiki. Evaluasi program memiliki ciri-ciri dan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi peneliti pada umumnya. Yang kedua, dalam melaksanakan evaluasi penelitian harus berpikir secara dinamis, sistematis, yaitu memandang program yang teliti sebagai kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang sedang dievaluasi. Diperlukan identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan sebuah program tersebut. Yang keempat, menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dan dari data yang diperoleh untuk mengambil kesimpulan. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan data evaluasi program
peneliti harus berkiblat pada tujuan program, kegiatan sebagai standar kriteria atau tolak ukur. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang diperhitungkan dalam perencanaan humas. Yang pertama ada tujuan. Perencanaan humas pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan tolak ukur. Tujuan tersebut harus sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua ada sasaran. Sasaran dari program humas pendidikan adalah publik internal dan eksternal. Publik internal meliputi siswa, guru, karyawan, dan orang tua siswa. Sedangkan publik eksternal meliputi masyarakat, pemerintah, serta media massa. Yang ketiga yaitu strategi. Strategi yang digunakan dalam program humas pendidikan harus disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dapat berupa penyampaian informasi melalui media massa, kegiatan sosialisasi, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Yang keempat yaitu ada program. Program humas pendidikan harus dirancang dengan baik dan terukur. Program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi program humas pendidikan harus dilakukan secara berkala atau bertahap untuk mengetahui efektivitas dari program tersebut. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui survei atau wawancara dengan publik internal dan eksternal. Materi yang terakhir yaitu menyusun rencana program humas. Untuk menyusun rencana program humas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penelitian. Sebelum merancang program kerja humas, perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan publik, internal, serta eksternal untuk tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan perencanaan. Setelah mengetahui kebutuhan publik internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah merancang program humas dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Yang ketiga, pelaksanaan. Program kerja humas harus dilaksanakan dengan baik dan terukur, serta dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi program kerja humas harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas dari program tersebut. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.